Deretan pemain asing terus meramaikan daftar 10 besar pencetak skor terbanyak Proliga 2024 setelah seri malang di Gor Ken Arok berakhir pada Minggu, 16 Juni 2024. Kompetisi voli bergengsi ini semakin seru dengan persaingan ketat di antara para pemain, terutama dengan kehadiran para pemain asing yang mampu menunjukkan performa gemilang. Di puncak daftar top skor, Nomori Keita dari Jakarta Bayangkara Presisi masih bertahan dengan nyaman setelah berhasil mengumpulkan 195 poin. Keita menunjukkan dominasinya di setiap pertandingan, membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Di posisi kedua, Mohamed Al-Hajdadi dari Palembang Ban Sumsel Babel juga tampil impresif dengan raihan 180 poin. Tak kalah bersaing, Goekhan Goes dari Kudus Sukun Badak menguntit di posisi ketiga dengan 177 poin. Tidak hanya pemain asing yang mencuri perhatian, pemain voli putra Indonesia juga berhasil masuk dalam daftar 10 besar top skor Proliga 2024. Farhan Halim dan Rifan Nurmulki, dua pilar tim nasional Indonesia yang kini memperkuat Jakarta Stinbin, masing-masing telah mengoleksi 138 dan 128 poin. Meski berada di daftar 10 besar, Farhan harus rela posisinya terus turun karena timnya, Stinbin, terakhir kali bertanding pada Sabtu, 16 Juni 2024. Namun, perolehan poin Farhan masih berpeluang bertambah pada pekan ke-7 atau putaran reguler terakhir Proliga 2024 yang akan berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, dari 20 hingga 23 Juni. Farhan harus menghadapi tantangan besar untuk memperebutkan tiket ke babak Final Four saat melawan Kudus Sukun Badak dan Jakarta Pertamina Pertamax. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu nasib timnya di turnamen kali ini. Pertamina Pertamax sendiri memperbesar peluang mereka untuk melaju ke babak Final Four setelah pada laga terakhir seri Malang, Minggu, 16 Juni 2024. Mereka berhasil mengalahkan Palembang Ban Sumsel Babel dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-16, 25-16. Kemenangan ini membawa Pertamina Pertamax ke posisi kelima dengan koleksi 15 poin, sementara Palembang Ban Sumsel tetap berada di peringkat ketiga dengan 21 poin. Di sisi lain, persaingan di papan atas semakin sengit dengan adanya Fahri Septian dari Jakarta Lavani yang siap menyalip posisi Rifan dari daftar 10 besar. Fahri hanya berjarak 7 angka dari Rifan yang saat ini berada di peringkat ke-11. Dengan performa yang terus meningkat, Fahri memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam daftar 10 besar dan menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh lawan-lawannya. Kompetisi Proliga 2024 ini tidak hanya menyajikan pertandingan-pertandingan yang menarik, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya kontribusi dari para pemain asing maupun lokal dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Keberhasilan tim-tim dalam menghadapi setiap laga tidak lepas dari kerjasama dan performa individu yang luar biasa. Dengan pertandingan-pertandingan yang masih tersisa, para pemain akan terus berjuang untuk meningkatkan perolehan poin mereka. Bagi pemain-pemain seperti Farhan Halim dan Rifan Nurmulki, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka dan membawa tim mereka melangkah lebih jauh di turnamen ini. Sementara itu, Nomori Keita, Mohamed Al-Hajdadi, dan Goekhan Goes akan terus berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak daftar top skor. Secara keseluruhan, Proliga 2024 menjanjikan persaingan yang semakin sengit dan penuh dengan kejutan. Para penggemar voli tentu tidak ingin melewatkan setiap momen seru dari kompetisi ini, terutama ketika para pemain terbaik, baik asing maupun lokal, beradu kekuatan untuk meraih gelar juara. Proliga 2024 akan segera memasuki pekan terakhir putaran reguler yang menjadi penentu bagi tim-tim untuk melangkah ke babak Final Four atau babak 4 besar. Gor Pangsuma di Pontianak, Kalimantan Barat, akan menjadi saksi pertempuran sengit antara tim-tim terbaik pada tanggal 20 hingga 23 Juni. Ketegangan semakin memuncak seiring mendekatnya akhir putaran reguler ini. Dari sektor putra, hanya Jakarta Lavani Allo Ban Elektrik dan Palembang Ban Sumsel Babel yang telah memastikan tempat mereka di babak 4 besar. Dua tempat lainnya masih diperebutkan dengan sengit oleh Jakarta Bayangkara Presisi, Jakarta Pertamina Pertamax, dan Jakarta Stinbin. Persaingan semakin ketat mengingat Jakarta Bayangkara Presisi adalah runner-up Proliga musim lalu, sementara Jakarta Stinbin merupakan juara putaran pertama Proliga 2024.
Meskipun memiliki skuad bertabur bintang, perjalanan Stin Bin menuju babak 4 besar Proliga 2024 tidaklah mudah. Tim yang diperkuat oleh pemain bintang seperti Farhan Halim, harus menelan kekalahan telak dari Lavani dengan skor 0-3 pada laga yang digelar Sabtu lalu. Kekalahan ini membalas kekalahan Lavani pada pertemuan pertama di putaran sebelumnya dengan skor yang sama. Hasil ini juga membuat Stin Bin belum bisa memastikan satu tiket menuju fase final for Proliga 2024. Kekalahan tersebut bukanlah yang pertama bagi Stin Bin, tim ini telah mengalami kekalahan dalam 3 laga terakhir secara beruntun. Meskipun memiliki sederet pemain bintang, hal ini tidak menjadi jaminan bagi mereka untuk melangkah dengan mudah ke babak 4 besar. Dalam pertandingan melawan Lavani, permainan kolektif Lavani yang diperkuat oleh legiun asing Oreol Camejo menjadi kunci kemenangan mereka. Outside hitter asal Kuba ini menjadi top skor bagi Lavani dengan kontribusi 14 poinnya. Di sisi lain, upaya gempuran dari duo lokal Stin Bin, Farhan Halim dan Rifa Nurmulki, berhasil dibendung dengan maksimal oleh Lavani. Kolaborasi antara Rifan dan Farhan hanya mampu mencatatkan 8 poin, jauh di bawah harapan. Sumber poin terbanyak bagi Stin Bin justru datang dari pemain asingnya, Luis Elian Estrada Mazora, yang berhasil mencetak 20 poin. Samsul Jais, asisten pelatih Lavani, menegaskan bahwa timnya tidak memiliki alasan untuk kalah lagi dari Stin Bin, menunjukkan tekad kuat Lavani untuk terus mendominasi. Pada seri di Pontianak, Stin Bin akan menghadapi Kudus Sukun Badak dan Jakarta Pertamina Pertamax. Saat ini, Stin Bin berada di peringkat ketiga dalam klasemen Proliga 2024, diikuti oleh Bayangkara dan Pertamina. Persaingan antara ketiga tim ini semakin ketat, dan setiap poin menjadi sangat berharga untuk mengamankan tempat di babak 4 besar. Pertandingan di Pontianak diprediksi akan berlangsung dengan intensitas tinggi, mengingat setiap tim berusaha keras untuk mendapatkan tiket ke babak final. Sementara itu, tempat terakhir pada babak 4 besar juga masih diperebutkan oleh Jakarta Electric PLN dan Gresik Petrokimia. Persaingan ini menambah panas atmosfer Proliga 2024, menjanjikan pertandingan-pertandingan yang penuh dengan aksi dan drama. Para penggemar voli di seluruh Indonesia pasti akan menantikan setiap momen dari pekan terakhir putaran reguler ini. Secara keseluruhan, pekan terakhir Proliga 2024 ini akan menjadi ajang penentuan yang sangat krusial. Tim-tim yang telah memastikan tempatnya akan berusaha mempertahankan performa, sementara tim-tim lain akan berjuang mati-matian untuk meraih sisa tiket ke babak final four. Atmosfer kompetisi yang semakin memanas di Gor Pangsuma, Pontianak, menjadi bukti nyata betapa bergengsinya Proliga 2024. Penggemar voli tanah air pun pasti tidak akan melewatkan momen-momen penting ini, yang akan menjadi penentu siapa yang akan melangkah lebih jauh di Proliga 2024.